Masuk Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan diri Taruna Utama Muhammad Hanif Ivanda, STB 4291, Prodi Manajemen Masyarakatan A. Izin untuk menjelaskan atau menerangkan materi tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Nah, sebelum kita membahas mengenai pengembalian kerugian negara di luar peradilan, kita harus mengetahui definisi apa itu kerugian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Nah, jika kita melihat kerugian negara, maka pasti akan bermuara ke korupsi. Mengapa korupsi merugikan negara? Karena tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Nah, suatu orang yang melakukan korupsi itu telah mengambil uang negara. Maka dari itu, mereka harus mengembalikan uang negara tersebut. Nah, saya akan membahas tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Bagaimana sih pengembalian kerugian negara di luar peradilan? Ya, baik. Kalau begitu, ayo kita sama-sama simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang materi pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Sekian diri, Taruna Utama Muhammad Hanif Ivanda, STB 4291. Saya akan membahas tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Ya, sebelum membahas itu, kita harus mengetahui definisi dari kerugian negara. Apa sih definisi dari kerugian negara tersebut? Nah, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, seperti yang juga sudah saya jelaskan di awal video tadi, bahwa kerugian negara itu didefinisikan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Nah, kemudian ketika kita sudah membahas tentang kerugian negara, kita juga harus mengetahui apa itu piutang negara. Nah, berdasarkan PMK 240 Strip 2016, piutang negara adalah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Nah, bagaimana sih pengembalian kerugian negara? Tidak selamanya pengembalian kerugian negara itu dilakukan melalui pengadilan negeri dalam lingkup peradilan umum, pengadilan tindak pidana korupsi, maupun komisi pemberantasan korupsi. Nah, bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPK yaitu berupa tuntutan ganti kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara yang dikategorikan sebagai suatu kerugian negara. Jadi di sini BPK pun juga mempunyai peran penting dalam bentuk penyelesaian yang dilakukan untuk dalam sistem kerugian negara. Nah, jenis kerugian negara itu ada namanya jenis kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara. Kemudian ada juga jenis kerugian negara yang dilakukan pegawai negeri, bukan bendahara ataupun pejabat lain. Kemudian jenis kerugian negara yang dilakukan pengelola BUMN, BUMD, lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
Tuntutan ganti kerugian. Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukan. Pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan negara dan dikembalikan pada keadaan semula sehingga dapat digunakan kembali untuk mencapai tujuan negara. Pengenaan tuntutan ganti kerugian terdapat dua hal yang prinsip dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu pihak yang menjatuhkan sanksi dan pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengambilan keuangan negara yang didasarkan oleh bendahara. Bendahara dalam ruang lingkup ini hanya tertuju pada bendahara yang berada pada Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, dan juga lembaga negara. Jika bendahara dalam pengelolaan keuangan negara melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan langsung menimbulkan kerugian negara, wajib mengganti kerugian negara tersebut karena dia telah melakukan kerugian negara. Maka dari itu dia harus juga memperbaiki ataupun mengembalikan dari kerugian negara tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana sih proses tuntutan ganti kerugian pada bendahara. Yang pertama itu pasti ada sebuah teguran. Teguran ini yang dilakukan oleh BPK kepada bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak. Kemudian karena dari teguran tersebut akanlah keluar surat keputusan. Setelah diketahui ada kekurangan atau barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara, BPK menertibkan surat keputusan penetapan suatu pertanggungjawaban bendahara. Kemudian selanjutnya adalah membela. Jadi di sini jika surat keputusan tidak sesuai dengan kenyataan ataupun tidak sesuai dengan fakta hukum, nah bendahara ini berhak membela diri dengan mengajukan surat gugatan. Di bendahara ini mempunyai hak untuk dia bisa membela diri. Kemudian surat keputusan pembebanan. Nah, jika bendahara tidak mengajukan gugatan sehingga jangka waktu mengajukan keberatan telah terlampau atau tertolak keberatan, BPK ini berwenang untuk menerbitkan surat keputusan pembebanan. Kerugian negara yang timbul merupakan kewajiban bendahara melakukan penggantian berdasarkan surat keputusan pembebanan. Penggantian kerugian negara yang diakibatkan oleh bendahara wajib dilakukan penggantian berdasarkan tuntutan ganti kerugian dari BPK. Setelah membayar ganti kerugian yang dibayarkan oleh BPK, bendahara itu mendapatkan juga sanksi administratif oleh Presiden. Nah, kalau tadi kita lihat tentang bagaimana bendahara, nah bagaimana sih kalau jika pegawai negara bukan bendahara yang menyebabkan kerugian negara? Nah, pengelolaan keuangan negara tidak selalu melibatkan bendahara. Kadangkala juga nih dilakukan oleh seseorang selaku pegawai negara, tapi dia tidak berstatus sebagai bendahara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, kerugian itu tidak boleh dipredikasikan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan kegiatan dari keuangan negara. Pegawai negeri bukan bendahara yang terbukti melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, segera dimintakan membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak. Surat keterangan itu berisikan pernyataan kesanggupan dan pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia menggantikan. Untuk teguran kepada pegawai negeri bukan bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak dalam menerbitkan surat keputusan
pembebanan ganti kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Kewajiban mengganti kerugian negara merupakan perwujudan dari tanggung jawab serta pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penggunaan pegawai negeri bukan bendahara. Nah, kalau kita pejabat negara yang bukan bendahara, kalau pejabat lain yang melakukan kerugian negara bagaimana? Nah, pengembalian kerugian negara. Nah, pertama itu tidak boleh dipetisikan. Jika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain, tidak boleh dipetisikan dikarenakan berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari kerugian negara tersebut. Nah, kemudian ada namanya pelaporan. Kerugian negara wajib dilaporkan pada lembaga negara karena merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya. Kemudian jangka waktu. Kerugian negara diberitahukan juga kepada BPK pada jangka waktu selambat-lambatnya ini cuma 7 hari setelah kerugian negara itu diketahui. Nah, setelah itu pemantauan. Tujuan pemberitahuan kepada mereka agar dilakukan pemantauan Indonesia berganti kerugian dilakukan sehingga penyelesaian tidak berlarut-larut. Jadi harus cepat, sigap dan juga benar. Nah, apa saja sih syaratnya? Syarat hak negara. Nah, dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Kemudian dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Kemudian dinyatakan hapus ketika tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara pada pengampu bendahara pegawai negeri. Cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Apa yang saya berikan, apa materi yang saya berikan itu bisa terjadi dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.